Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para shaimin shaimat rahimakumullah. Beberapa hari yang lalu melalui pesan singkat WhatsApp saya mendapatkan pemberitaan bahwasanya akan terjadi dentuman suara keras pada malam Jumat tanggal 13 Ramadan. Pertama melihat pesan singkat itu tidak begitu saya pedulikan. Akan tetapi setelah membaca terus pesan-pesan itu, perlu saya berikan penjelasan dan tanggapan apa sesungguhnya maksud dari suara dentuman keras yang akan terjadi pada malam tanggal 15 Ramadan yang akan datang. Para shaimin shaimat rahimakumullah. Pesan singkat itu menjelaskan dan diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat tanggal 15 Ramadan yang akan datang akan terjadi dentuman suara dahsyat yang mengagetkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bagaimana ibu-ibu terjatuh dari berdiri, bagaimana anak-anak terhempas, bagaimana orang-orang yang sedang berjalan terjatuh. Intinya sangat mengerikan apabila terjadi suara dentuman keras itu. Hadirin para shaimin shaimat rahimakumullah. Saya meyakini bahwasanya suara dentuman keras itu tidak akan terdengar. Saya sangat meyakini suara dentuman itu tidak akan terjadi. Hadirin para shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara dentuman itu merupakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua bentuknya. Yang pertama ada ayatul qauliyah, dan yang kedua ada ayatul kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatul qauliyah adalah Al-Quranul Karim, yang barangkali kita di setiap rumah muslim pasti ada ayatul qauliyah itu. Di rumah kita, di kamar kita ada ayatul qauliyah. Pertanyaannya adalah, apakah ayatul qauliyah itu sudah kita tinggalkan? Apakah isi ayatul qauliyah itu sudah terlalu lama tidak kita baca? Kita biarkan dia begitu saja menjadi lapuk. Barangkali kita sudah sangat sering melalaikan dan meninggalkan ayatul qauliyah tersebut. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Saya meyakini bahwa suara dentuman yang keras itu adalah ayatul kauniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang berwujud kiasan, bahwasanya suara dentuman keras itu sudah terjadi. Suara dentuman keras itu tidak ada lain penafsirannya adalah bagaimana virus corona COVID-19 ini sesungguhnya adalah dentuman. Dia telah mengagetkan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dia telah menjadikan kehidupan manusia di muka bumi ini tidak menjadi seperti biasanya, tidak menjadi normal. Bagaimana dengan COVID-19 ini kita terputus dari hubungan persaudaraan, terputus dari kehidupan silaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita social distance, bagaimana kita diperintahkan untuk tinggal di rumah, stay at home, tidak berlaku seperti biasanya. Dan ini sesungguhnya sangat melelahkan.
tinggal di rumah, tidak berinteraksi sosial, itu sesungguhnya adalah menyalahi fitrah umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, itu harus kita lakukan. Karena kita mendapatkan informasi dari para dokter, dari orang yang ahli di bidangnya, ketika virus corona ini berhenti, akan bisa berhenti apabila kita melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh para dokter. Kita harus stay at home, kita harus tinggal di rumah. Kita tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat massa. Kita harus menjaga jarak. Intinya kita tidak boleh bersosialisasi. Kita harus menyelamatkan diri kita masing-masing dengan cara stay at home, tinggal di rumah, agar virus corona ini penyebarannya bisa terputus. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, sesungguhnya saya meyakini dentuman keras itu sudah terjadi, yakni bagaimana dengan virus corona ini telah banyak menjadikan umat manusia, bagaimana kehidupan bermasyarakat tidak lagi normal seperti biasanya. Melalui pemberitaan hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, bagaimana virus corona ini telah membuat ribuan masyarakat di muka bumi ini kehilangan mata pencaharian. Bagaimana dengan virus corona ini telah membuat ribuan masyarakat kehilangan pekerjaannya. Dan itu sesungguhnya sudah membuat sistem kehidupan yang ada di muka bumi ini menjadi tidak biasanya. Nah, melalui hadis itu saya mendengar dari pesan singkat WhatsApp itu, apabila kita ingin selamat dari dentuman itu, yang pertama adalah kita harus mengurung diri kita masing-masing. Kita tidak boleh keluar rumah. Kita harus tinggal di rumah. Kita harus menutup celah-celah pintu yang ada di rumah kita. Ini tidak ada lain bahwasanya barangkali virus corona ini akan berhenti ketika kita mengikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh para medis, bahwa kita tidak boleh keluar rumah, kita harus memakai masker. Hadis ini mengatakan kita harus menutup semua pintu yang ada di rumah kita. Tidak ada satupun boleh ada celah lubang yang terbuka. Ini artinya bahwa kita disuruh untuk ketika beraktivitas di luar menggunakan masker sebagai salah satu syarat untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan yang terakhir yang paling penting dari hadis itu, kalau kita ingin selamat dari dentuman itu, tidak ada lain, kita harus menyebut Subuhun Kudus, Rabbunal Kudus, Allah yang maha suci. Rabbunal Kudus, hanya Allah yang berhak disembah di muka bumi ini. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, barangkali selama ini telah terlalu banyak kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik akbar maupun syirik asgar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui penjelasan pesan singkat kali ini terkait malam tanggal 15 Ramadan akan terjadi dentuman yang sangat keras. Mudah-mudahan penjelasan ini akan menjadikan kita paham bahwasanya ketika kita bersungkur di hadapan Allah, ketika kita menyerahkan segala urusan ini kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, maka tidak mudah bagi Allah untuk menghilangkan cobaan terutama virus corona agar segera hilang dan lenyap dari muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.